Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, malam ini kita bisa kembali berkumpul di dunia maya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berkumpul tatap wajah ya untuk membahas ulang apa yang kita bahas di dunia maya ini. Tapi apa boleh buat karena keterbatasan ruang dan juga waktu, jarak, kita gunakan wadah yang ada. Baik, malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang jalan menuju Allah yang sekarang masuk pada seri yang kedua tentang indikator tauhid. Kita masih dibersamai oleh guru kita semua, Amir Rizal Muiz, yang sudah tidak kita ragukan lagi keilmuannya, pengalamannya dalam hal yang sedang akan kita bahas. Karena dari yang sudah beliau paparkan di seri 1 dan 2, beliau sudah mendalami tentang hal ini selama 30 tahun lamanya. Itu bukan waktu yang sebentar, itu waktu yang lama. Bahkan usia saya saja sekarang 27 tahun ini. Berarti lebih lama dari masa saya hidup itu. Lebih kurang 3 tahun saya. Nah, makanya kita ini kesempatan yang luar biasa supaya kita menyimak dan mendapatkan berbagai ibroh dan hikmah dari yang disampaikan oleh Amir Rizal. Malam ini kemungkinan tidak ada sepatah dua patah kata atau sambutan dari Wazir Indra karena belum nampak beliau, dan tadi juga di WA belum aktif, mungkin ada gangguan sinyal karena memang di Jawa Barat nih hujan lebat sekarang dari tadi sore. Alhamdulillah barokah. Baik, kita langsung saja dengarkan bersama-sama paparan materi dari Amir Rizal tentang indikator tauhid, tema besar dari jalan menuju Allah. Silakan Amir. Terima kasih Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Tuan-tuan yang saya hormati, ini udah seri ketiga. Kita akan diskusikan lebih lanjut soal yang berkaitan tentang jalan menuju Allah. Seri pertama dan kedua sudah kita jalani, tapi ada hal yang penting yang saya kira yang terpenting dari apapun juga. Jika kita ingin mengaji sesuatu, maka yang terpenting adalah terus berupaya mengamalkannya. Karena dari diskusi kita yang sebelumnya saya sudah sampaikan adalah ad-din al-muamalah. Jadi mengamalkan itulah yang terpenting. Tentu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya adalah mengamalkan apa yang telah disampaikan. Jadi bukan mengamalkan apa yang tidak disampaikan gitu. Nah, saat sekarang ini kita mendiskusikan indikator tauhid gitu. Karena kalau tauhid ini kita mau definisikan per definisi ini sangat susah gitu. Dan ada kecenderungan saya adalah untuk tidak mendefinisikan sesuatu itu, karena begitu kita mendefinisikan sesuatu yang susah, yang sulit, maka kita nanti akan terjebak kepada logika rasionalisme yang tentu dalam hal tertentu itu dapat diterima, tetapi begitu kita mendiskusikan lebih lanjut nanti kita membuat kita makan bingung sendiri. Cuma oleh karena itulah maka saya sebutkan adalah kita akan diskusikan indikatornya gitu.
Karena dengan memahami indikatornya, maka kita sebetulnya sedang memahami hakikatnya gitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau kita lihat akar kata tauhid ini adalah kalau kita lihat dari beberapa referensi itu, akar katanya adalah ahad dan wahid, dan atau wahada, yuhahidu, tauhidan gitu. Jadi sebetulnya akar katanya adalah merupakan menunjukkan nama Allah sendiri, yaitu ahad dan wahid gitu. Ini merupakan indikasi bahwasanya adalah yang terpenting kita paham bahwasanya pada saat kita bicara tentang tauhid, pada hakikatnya adalah kita sedang berupaya untuk mengesakan. Jadi kalau bahasa lainnya, kalau selalu kita sebutkan, ada dalam Al-Quran sebutkan ada surat Al-Ikhlas yang menyatakan hakikat ketauhidan itu, yaitu kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi itu adalah syahadat yang seharusnya kita pahami bersama gitu. Karena begitu kita memahami bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah, la ilaha illallah, pada saat itu hakikatnya kita sudah berupaya untuk mengakui atau kita sebut sebagai syahadat. Ya, syahadat yang merupakan konsekuensi tindakan kita sebagai umat Islam. Ini satu hal yang jarang sekali kita bahas dengan tuntas, karena begitu kita sebutkan saya bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan illallah kecuali Allah. Ya. Konsekuensinya adalah maka kita harus bersikap dan menerima dan melakukan amal soleh sesuai dengan syahadat kita itu. Karena syahadat yang kita lakukan itu menjadi konsekuensi buat kita. Dan sekaligus juga menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi kita mengikut Allah dan mengikut Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa ati Rasul. Ya, jadi kita mengikut Allah dan mengikut Rasul. Nah, itulah konsekuensi atau sekaligus juga merupakan indikator orang yang bertauhid. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut dalam Al-Quran misalnya adalah soal yang tauhid ini menjadi sangat penting. Karena ada satu ayat Al-Quran atau beberapa ayat Quran yang mengatakan, mungkin Sidi Ilham boleh silakan baca itu satu ayat pendek sebetulnya. Surat An-Nisa ayat berapa itu ya? Yang mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka itu. Jadi Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Coba lihat tuh. Jadi Allah itu sebetulnya tidak mengampunkan. Jadi dosa yang lain itu diampunkan, termasuk dosa-dosa besar lainnya. Ya, misalnya seperti membunuh, ada kasus yang menjelaskan bahwasanya dosa membunuh itu diampunkan. Tapi dosa syirik enggak gitu. Jadi innallaha la yaghfiru an yushraka. Jadi An-Nisa ayat 48. Mungkin Sidi Ilham boleh baca agak yang ayat yang lebih tepatnya. Silakan. An-Nisa 48, coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik bagi siapa saja yang Ia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Lihat ini, jadi Allah nggak mengampunkan. Jadi begitu, ini jadi titik sentral utama. Maka itu nanti kalau kita lihat ada penjelasan lain dari pandangan perspektif hadis qudsi misalnya adalah awaludin wa ma'rifatullah gitu. Bahwasanya awal agama itu adalah mengenal Allah. Kenapa begitu? Karena kalau kita tidak mengenal Allah, sudah dapat dipastikan
ya kita melakukan syirik. Itu udah pasti. Kenapa? Karena kita sebutkan tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau kita itu sejak awal bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi kita harus kenal Allah itu dulu. Bagaimana cara mengenal Allah? Inilah yang sedang kita diskusikan gitu. Jadi harus kita pahami syirik ini adalah lawan tauhid. Jadi kalau kita tidak bertauhid, maka sudah pasti kita syirik. Dengan perkataan lain, kalau kita tidak memahami aspek-aspek ketuhanan ini, aspek-aspek tauhid ini, maka sebetulnya kita sedang melakukan sesuatu yang sangat tidak bisa diterima, bahkan tidak diampuni oleh Allah, karena kita tidak mentauhidkan Allah, tidak mengesakan Allah gitu. Jadi pada saat kita punya konsekuensi bersikap menerima bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah, maka konsekuensinya adalah kita mengikuti, ya, dan kita menerima semua konsekuensi yang disuruh Allah dan Rasulnya, karena begitu aturan permainannya gitu. Nah, indikasi orang yang sudah memahami hal itu, maka dia ikhlas melakukan amal soleh. Karena konsekuensi seorang itu bertauhid atau dia mengajukan saksi, dan pada saat itu dia sudah menjadi Islam. Pada saat itu dia sudah harus memenuhi kewajiban-kewajiban dan sekaligus juga meninggalkan larangan yang dibawa oleh Allah dan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya gitu. Nah, jadi indikasi utama orang yang demikian itu adalah dia mulai beribadah dengan sadar. Nah, aku ini beribadah ilallah gitu. Pada saat dia melakukan sholat sebagai tiang agama misalnya, dia melakukan itu ilallah. Ya. Jadi pada saat seseorang itu melakukan sholat bukan karena ilallah, maka dia akan terjebak kepada sholat yang kita sebut sebagai sholat dalam surat Al-Ma'un misalnya adalah sholat yang lalai. Jadi ada orang sholat menurut surat Al-Ma'un lalai, tetapi dia sholat kan bagus itu, tapi lalai, maka dia akan menjalani satu kondisi di mana dia masuk ke dalam nar gitu. Coba bayangkan itu. Jadi pada saat seorang itu mulai paham bahwasanya dia itu melakukan sesuatu bukan karena Allah, maka hakikatnya dia jauh daripada apa yang diharapkannya gitu. Mungkin tuan-tuan pernah merasakan atau puan-puan pernah merasakan pada saat sholat misalnya gitu ya. Kita sholat tuh Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim gitu misalnya. Ya, alhamdulillah. Kok tiba-tiba kau pikir sama kita, aduh enak kali ya pecal tadi ya gitu. Malik yaumiddin. Kemarin teman gua itu gimana ceritanya ya? Dan seterusnya. Jadi pada saat kita sholat pun kita nggak bisa mengingat Allah gitu. Itu sesuatu yang sebetulnya kita belum memahami hakikat ketuhanan atau hakikat tauhid itu sendiri gitu. Nggak tahu tuh teman-teman gimana? Sering nggak gitu tuh? Ilham, saya tanya. Kalau saat sholat, sering nggak tiba-tiba kita ingat kemana begitu? Sering, Alhamdulillah gitu. Ini ya sering lupa rakaat tuh. Tahu-tahu udah tahiyat aja. Loh, kapan saya sholat? Apa itu karena kebanyakan utang kali nggak? Astagfirullahaladzim. Apalagi kalau makmum, Amir. Kalau makmum saya lebih lupa lagi. Gara-gara saya mungkin lebih percaya ke imamnya, jadi kita tuh tak fokus di sholatnya. Oke. Kecuali kalau Coba lihat itu ya. Jadi sering sekali pada hakikatnya kita tuh nggak sadar bahwa kita sholat itu sebetulnya adalah
dalam rangka kita tuh melakukan hubungan kepada Allah. Tapi kalau kita nggak kenal Allah, maka yang terjadi adalah lintasan-lintasan pikiran atau lintasan-lintasan nafs yang muncul dalam pikiran kita, muncul dalam kesadaran kita, sehingga kita itu tidak menyadari pada hakikatnya adalah kita tuh sedang melakukan sesuatu yang seharusnya ya baik gitu. Nah, oleh karena itulah pada saat orang tidak mampu mengesahkan Tuhan, maka akan terjadi yang kita sebut sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan darinya. Salah satu contoh tadi saya sebutkan dengan sholat gitu ya. Nah, Syekh Abdul Qadir mengatakan ya, orang-orang yang demikian itu pada hakikatnya adalah masih berada pada level tauhid yang awam, gitu, naik turun gitu. Bisa jadi ya, bisa jadi enggak, bisa jadi bagus, bisa jadi enggak. Tapi walaupun dia sholat, tapi dia tidak sampai pada hakikat sholat yang pada hakikatnya bertujuan untuk mencegah pekerjaan keji dan mungkar misalnya, ya, dan seterusnya gitu. Padahal yang kita harus lakukan adalah kita sudah diajarkan bahwasanya hakikat Islam pada hakikatnya adalah total submission. Jadi kita submission kepada Allah, submission kepada Yang Maha Kuasa, dan sekaligus juga kita disuruh untuk berbuat baik gitu. Karena kalau janjinya siapapun yang bisa berbuat baik, maka dapat dipastikan orang tersebut akan mendapatkan berkah dari Tuhannya, dan mereka hilang rasa takutnya dan hilang rasa bersedihnya itu. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, itulah aspek pertama kaum tauhid, yaitu aspek awam. Nah, sekarang kita masuk ke aspek yang kedua gitu ya. Aspek yang kedua dari kaum tauhid ini adalah yang dia sebut sebagai aspek khas. Ya, kaum khas. Ya. Jadi kaum khas ini bukan hanya lagi paham bahwasanya yang namanya syahadat yang dia lakukan itu bukan hanya sekedar ilmu yang tidak didasarkan kepada hakikat. Jadi pada saat tauhid yang kedua ini, kaum khas ini sudah sampai kepada yang mereka yang yakin kepada Allah, karena dia sudah sampai pada realitas itu, dia sampai pada hakikat itu. Ya, dengan kata lain sudah terbuka hijab gitu. Nah, itu yang saya sering bacakan surat ayat itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzikrullah dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila wallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu rizaqkum minazulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Itu kan di situ orang yang bertauhid itu salah satu ekspresinya adalah berzikir sebanyak-banyaknya, sadar sebanyak-banyaknya. Kalau dia sadar sebanyak-banyaknya, berzikir sebanyak-banyaknya, maka dia akan masuk kepada zulumat ilan nur. Dia akan mendapatkan nur, cahaya. Cahaya itu maksudnya apa? Ya, salah satu indikasi cahaya itu adalah yang kita sebut sebagai cahaya yang membuat dia itu menjadi tenang. Gitu. Kalau dalam bahasa Maulana Syaikh Habib, kita disuruh berwirid misalnya kan. Wirid ini kan adalah bagian dari amal kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita melakukan wirid, maka akar kata wirid ini adalah kembali ke asal. Jadi kembali ke asal. Asal kita kemana? Asal kita pada hakikatnya adalah kita sedang mencari Tuhan kita. Karena pada hakikatnya seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya kan, Allah berkata kepada kita dalam surat Al-A'raf misalnya, alastu rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, ya betul, engkau Tuhan kami. Artinya kita sudah pernah ketemu Tuhan. Kalau menurut versi surat Al-A'raf gitu ya. Jadi pada saat itu kita sudah masuk pada dimensi yang kita sebut sebagai dimensi yang lebih dalam lagi gitu. Pada saat itu, pada saat kita mulai paham tentang kita itu harus kembali mencari Tuhan,
ya, karena memang dulu kita pernah ketemu dan kita secara fitrah akan kembali kepada Tuhan, maka pada saat itu, pada saat kita sampai dan melakukan sesuatu itu, amalan-amalan itu, dan kemudian akan menjadi yang kita sebut sebagai kesadaran-kesadaran utuh. Gitu. Itulah yang disebut dengan, Syekh Abdul Qadir menyebutnya warid. Jadi wirid, jadi warid gitu ya. Jadi pada saat itu kita mulai paham bahwasanya manusia itu mau nggak mau harus paham bahwasanya dirinya ini adalah nggak berkuasa. Ada sesuatu dalam diri kita, begitu kita masuk ke dalam diri kita lebih dalam, mempelajari diri kita lebih dalam, jadi ada sesuatu bahwasanya kita ini adalah tidak utuh di dalam memahami diri kita gitu. Nah, Allah mengatakan bahwasanya Sidi Ilham, tolong lihat di Fussilat ayat 53 misalnya. Ilham? Oke, baik Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Jadi ini menunjukkan sebetulnya Allah katakan, aku berkuasa pada dirimu. Ya. Makanya kalau kita balik lagi ke yang kemarin, ke seri 2, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi pada saat kita ingin bertauhid pada level yang lebih tinggi, maka kita membutuhkan pengetahuan yang lain yang harus kita pahami kalau kita mau masuk ke level selanjutnya gitu, atau ke makom selanjutnya. Itulah yang kita sebut sebagai man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ini panjanglah ceritanya, tapi secara umum bisa disebutkan diri kita ini kan ada yang zahir, ada yang batin, ya kan? Kalau kita pegang dalam diri kita ini ada yang namanya indera gitu ya, mata, kemudian ada mulut, ada hidung, ada telinga, ada otak di sini, ya. Dan kemudian kalau kita lihat lebih lanjut, ada kalbu dalam diri kita. Lihat lebih lanjut, ada yang namanya jiwa. Lihat lebih lanjut, ada yang namanya ruh. Tapi di sisi lain, dalam diri kita juga ada yang namanya ujuraha wa taqwaha. Ya. Sesuai dengan surat As-Sam ayat 8, ujuraha wa taqwaha. Jadi ada diilhamkan kepada kita oleh Allah, apa itu? Ujur, sifat jahat. Di situ berarti ada setan dan sekaligus ada iblis. Wa taqwaha, kebaikan. Jadi di situ juga sekaligus ada yang namanya malaikat. Jadi dengan demikian harus dipahami bahwasanya manusia, kalau kita lihat lebih lanjut, adalah makhluk Tuhan yang paling mulia, itu ada dalam diri kita gitu. Kalau kita mau memahami totalitas tentang diri kita, dan akhirnya barulah kita sampai pada kenyataan. Dalam bahasa surat An-Nur disebutkan nurun ala nur. Jadi sampailah kita bahwasanya kita ini adalah nur. Itu. Jadi tentu selama ini bagi saya, dari pengalaman saya, pemahaman tentang tauhid ini dibuat menjadi sesuatu yang
seolah-olah bukan ada dalam diri kita, padahal ada dalam diri kita. Itu sudah dijelaskan oleh banyak ayat tentang itu ya, gitu ya. Jadi begitu kita itu berorientasi keluar, balik. Pada awal-awal kita udah diskusikan ya, bahwasanya sistem kufur ini adalah sistem yang tidak pernah memahami eksistensi dirinya. Sehingga pada saat dia berinteraksi dengan apapun juga, dia selalu melupakan yang kita sebut sebagai hal-hal yang sifatnya gaib. Gitu. Nggak diterima gaib dari perspektif kufur. Kenapa begitu? Ya, itu maunya mereka. Agar supaya kita itu jauh dari pemahaman hal-hal yang eksistensial, sehingga lebih mudah bagi dia untuk menguasai kita melalui sistem perbankannya, begitu. Jadi, kita dianjurkan untuk membaca keluar kalau misalnya kita lihat, gitu ya. Nanti kalau kita lihat sistem kufur atau sistem di mana kita memakai rasionalis empirik kita, itu kan selalu soalnya memang di luar. Ya, soalnya di luar. Kita lupa melihat bahwasanya soalnya adalah di dalam. Kalau kita mau keluar dari kumulot apapun juga, lihat ke dalam. Jadi bukan way out, tapi way in. Gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah pahami itu, maka balik lagi, dalam diri kamu itu ada kekuasaan Allah. Ya, lebih spesifik, Allah berkata, ya. Tolong dibaca surat Al-Isra ayat 14. Ini ilham. Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu agak sendiri. Bahasa Arabnya ini, baca bahasa Arabnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra kitabak, kafa binafsikal yauma alaikal hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Nah, lihat ini. Jadi kita itu kan selama ini, saya misalnya berpikiran segala sesuatu itu adalah membaca sesuatu itu di luar diri kita. Padahal Iqra kita baca. Ya kan? Baca dirimu itu, ada sesuatu dalam dirimu itu. Sesuatu itu luar biasa hebatnya gitu. Bahkan Syaikhul Qadir pernah mengatakan begini. Dia katakan, wajkur rabbika izanasita. Dia ambil dari surat Al-Kahfi. Jadi if you forget, kata Syaikhul Qadir itu dari surat Al-Kahfi, remember. Jadi remember it's in yourself gitu. Anda harus ingat itu ada dalam diri kita. Jadi jangan melihat keluar, harusnya kita melihat ke dalam gitu. Begitu Syaikhul Qadir menyusun satu buku yang kita baca sebagai sistem kufur, di situ saya baru kaget juga gitu. Kenapa? Karena saya dulu memandang keluar bahwasanya segala sesuatu ini seperti kita diajarkan oleh para suyuh kita, dan ternyata kita juga mispersepsi atau belum total melihatnya dengan baik. Kita melihat bahwasanya masalah manusia saat sekarang ini karena dia berada dalam sistem perbankan. Betul, ya betul, saya bilang enggak. Tapi kita lupa bahwasanya ada 3 hal lain yang itu menyangkut ke dalam diri kita. Dan itu disampaikan oleh Syaikhul Qadir dalam bukunya Sistem Kufur gitu. Jadi kalau kita mau fair dan kalau kita mau keluar dari mulut ini, memang kita harus tahu di luar dan juga sekaligus kita memahami diri kita yang di dalam. Barulah pada saat itu kita punya momentum untuk melakukan proses perubahan ke dalam diri kita. Jadi dengan demikian, kalau kita memahami apa yang telah kita diskusikan tadi, maka kita sampailah pada indikator gitu ya.
Indikator yang pertama yang sudah selalu kita diskusikan ya kan, at-tarika perlu adab. Jadi kita mulai paham bahwasanya kita ini pada hakikatnya bukan sesuatu entitas yang bebas, tetapi kita ini harus mengikuti sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Memang ada pilihan bebas, tapi begitu kita paham bahwasanya kita itu mau nggak mau harus mengikuti pilihan yang dilakukan, yang diberikan oleh Allah kepada kita agar supaya kita bebas, maka pada saat itu itulah jalan yang mudah buat kita untuk bebas dan sekaligus mengenal hakikat yang sebenarnya. Gitu. Bahwasanya la haula wala quwata illa billah, bahwasanya saya adalah bergantung dan bersandar kepada Allah semata. Gitu. Karena tanpa itu saya nggak akan mungkin bisa hidup. Nah kemudian dengan demikian sebetulnya kita paham bahwasanya kita ini entitas yang diberikan sesuatu oleh Allah gitu. Ya, kita nggak bisa hidup tanpa ada yang hidup itu dalam diri kita. Gitu. Contohnya sederhana gini lah, kalau saat kita sedang tidur misalnya, kita kemana itu kalau kita tidur? Tiap hari kita tidur, nggak mungkin manusia nggak tidur. Maka pada saat itu kita paham bahwa la haula wala quwata illa billah. Kita nggak bisa nahan, nggak bisa tidur. Kita harus tidur. Dengan perkataan lain, kita memang nggak berkuasa gitu. Jadi dengan demikian kita betul-betul paham bahwasanya ada sesuatu yang berkuasa yang menyebutkan dirinya sebagai Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi itu indikatornya. Jadi saking kita paham, makin pahamlah kita dan mengikut Allah dan Rasulnya, dengan gitu melakukan adab kepada Allah dan adab kepada sesama kita. Itu udah kita bahas ke sesi 2 kemarin gitu ya. Dan indikasi yang lain adalah surat Al-Fajr ayat 27-30. Tolong dibaca, Sidi Ilham. Ini bahasa Arabnya baca juga ya. Ayat berapa Amir? Maaf. 27 ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Ini indikasi tauhid. Ya kan? Hai jiwa yang tenang. Jadi kita dipanggil, diri kita yang tenang itu yang dipanggil. Kemarin kita sudah diskusikan, ketenangan jiwa nggak mungkin kalau kita belum melewati yang namanya sekuensi nafs amarah yang mendua, nafs lawamah yang masih menyatu tapi tidak menyandarkan diri kepada Tuhan, baru kita masuk ke nafsu mutmainnah, hai nafsu yang tenang gitu. Ya, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Jadi kita disuruh kembali dengan ridho dan diridhoi. Nah kalau kita sudah paham, lihat nih ayat ini kan, hai nafsu yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Nah kemudian pada kuli ibadi, jadilah abdiku. Ya, ud'uli jannati, masuklah engkau dalam surgaku. Jadi dengan perkataan lain, kalau kita mau paham, salah satu indikator orang yang bertauhid level yang naik lebih tinggi adalah dia jiwanya tenang. Nah kemudian dia ridho, nah kemudian itu baru dia diridhoi, barulah dia jadi abdi Allah gitu. Jadi pada saat itu indikator yang kita sebut sebagai orang yang bertauhid itu makin lama makin jelas gitu. Nah kemudian indikasi lainnya adalah dia mulai paham
Bahwasanya ini udah kita bahas sebelumnya, dia menyatu dalam jamaah karena tasawuf kan udah kita diskusikan. Bahwasanya keep company, kemudian dengarkan apa yang disampaikan, amalkan gitu. Lagi-lagi sesuatu yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kemudian indikasi yang lain adalah Syekh Abdul Qadir mengatakan wara. Jadi pada saat kita itu sudah sampai bahwasanya kita itu pada hakikatnya bisa hidup, kita bisa berpikir, kita bisa bicara, kita bisa mendengar, pada hakikatnya karena ada sesuatu kekuasaan yang hidup dalam diri kita itu. Kalau kekuasaan yang hidup itu tidak ada lagi dalam diri kita, ya maka kita nggak bisa berpikir, kita nggak bisa lagi ngomong. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun gitu. Itu nyata bagi orang yang mau memperhatikan gitu ya. Nah, oleh karena itu pada saat orang itu sudah paham bahwasanya dirinya ini adalah sesuatu yang hidup karena dia ada yang hidup dalam dirinya, maka pada saat itu indikasinya adalah dia wara. Berhati-hati dia. Jadi Syekh Abdul Qadir sebutkan dia orang demikian itu seperti semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Jadi dia betul-betul berhati-hati. Karena omongannya bisa jadi wujud. Karena dia bisa melihat sesuatu dengan intelijensia di atas pikiran. Dia udah di atas pikiran, masuk pada level hakikat gitu. Nah, orang-orang demikian merupakan orang-orang yang sudah bertauhid level tinggi, ya, atau kita sebut dengan level khas gitu ya. Dan kemudian orang yang demikian juga artinya adalah menyatu dalam jamaah. Gitu. Ini sebetulnya susah sekali didiskusikan ya, apalagi kita mendiskusikan melalui yang kita sebut sebagai meeting online ini gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itulah udah konsekuensi daripada pilihan kita gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai tauhid al-khas gitu ya. Tauhid buat orang yang khusus. Nah, kemudian ada lagi tauhid yang lebih tinggi. Para syekh kita menyebutkan tauhid kaum khas al-khas. Ya, apalagi itu? Ya. Salah satu indikatornya adalah pada saat Nabi Musa disuruh untuk belajar kepada Nabi Khidir. Ya. Ini jarang kita pahami, padahal para syekh kita mengatakan, para guru kita mengatakan, itulah yang akan kita bahas kemudian menjadi sesuatu yang kita sebut al-futwa, gitu ya. Saya kira itu akan jadi bahasan kita pada masa yang akan datang, insya Allah. Saya kira kita cukupkan dulu di sini. Kalau saya boleh simpulkan tadi kita sebut bahwasanya tauhid ada level 1, kemudian ada level 2 dengan karakteristiknya, dan ada level al-khas gitu ya. Ya, pada level 3, dan itu yang akan kita diskusikan minggu depan. Saya kira saya padakan sampai sini dulu. Kalau ada yang mau kita diskusikan, kami persilakan. Assalamualaikum. Terima kasih Amir atas paparannya mengenai indikator tauhid, dan tadi ada level-level tauhid yang sudah dibahas sampai 2, dan yang 3-nya insya Allah pekan depan.